Saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Gereja Muara Sharon terkasih, Shalom. Kita percaya Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua gak ada yang tersembunyi, gak ada yang terluput dari perhatian Tuhan. Termasuk ketika kita datang dengan beribadah secara online pun Dia masih bekerja. Kuasanya sanggup bekerja menjadikanku indah, semakin indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka satu ayat firman Tuhan. Sebelum buka ayat satu firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita nats firman Tuhan pada hari ini. Tema bulan Desember Gereja Muara Sharon Magelang adalah Unconditional Love. Bagaimana kita bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya untuk menyatakan, menunjukkan kasih-Nya yang besar itu sehingga kita beroleh bagian yang terbaik, keselamatan di dalam Dia. Ya, unconditional love, Allah yang mengasihi kita tanpa syarat dalam kehidupan kita. Dia menerima kita, segala keberadaan kita pun Tuhan itu tidak pernah tolak, bahkan Dia sudah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Oh haleluya buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ada satu hal yang menarik ketika saya mempersiapkan firman pada hari ini tentang sebuah makanan, ya, martabak. Saya ingat waktu itu saya lagi berdoa persiapan martabak. Apa yang spesial buat martabak? Ada yang 1 telur, 2 telur, 3 telur, spesial. Ada yang istimewa, betul ya. Nah, saya pernah penasaran apa sih istimewanya tuh martabak itu. Nah, mungkin istimewanya di bahannya, minyaknya, dagingnya lebih banyak atau tebal tipisnya atau apapun lah sebut semuanya itu. Tetapi ada satu hal yang membuat hidup kita ini berarti dan berharga karena firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, karena engkau berharga dan mulia dan aku mengasihi engkau. Jadi hidup kita semua ini berharga dan mulia, Tuhan mengasihi kita, spesial, sangat istimewa di hati Tuhan. Sebab itu mari hargai kehidupan yang Tuhan sudah beri hari ini. Kalau kita bisa beribadah kembali, walaupun secara tidak bisa tatap muka tapi secara online. Tapi percaya Tuhan itu sanggup bekerja menjamah kita semua. Amin. Haleluya. Nah, judul dari firman Tuhan hari ini adalah keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, istimewa itu relatif sih. Maksud saya tadi ketika saya baca mau merenungkan firman Tuhan, saya ingat sebuah makanan martabak tadi yang begitu istimewa, spesial, berapa telur. Buat seseorang mungkin istimewa itu buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain belum tentu juga sama istimewanya buat dia. Belum tentu, relatif ya. Ada mungkin yang tebel juga, wah terlalu tebel nggak enak, mungkin dagingnya yang dalam nggak mateng atau kurang mateng atau terlalu kering atau apapun lah ya, terlalu banyak dagingnya juga nggak enak atau gimana. Mungkin bisa seperti itu, istimewa itu relatif. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah ada satu keistimewaan yang tidak pernah bersifat relatif, tetapi justru bersifat kekal. Apa itu? Hal itu adalah kebenaran keberadaan kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keberadaan kita ini, kita semua saudara, adalah istimewa, itu tidak relatif. Dan mari kita selidiki, mari kita pelajari apa sih keistimewaan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kita baca beberapa ayat ya, 3 sampai 6, lalu seterusnya dan seterusnya. Ayat 3 demikian saya akan bacakan buat saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita berhenti sejenak di ayat yang ketiga sampai 6 tersebut. Ada satu kebenaran yang kita dapatkan bagaimana keistimewaan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang pertama adalah kita adalah istimewa karena kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, ayat yang ke-4a tadi disebutkan. Karena kita dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Bayangkan saudara, bayangkan, it's amazing. Kita semua diciptakan, dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Allah. Wow, itu sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu keistimewaan kita yang pertama di dalam Tuhan. Kata dipilih ketika saya menyelidikinya, bahasa aslinya dalam Yunani adalah kata exelekato. Exelekato. Artinya dipilih jauh hari dan dengan pertimbangan secara seksama. Dipilih jauh-jauh hari dan dengan pertimbangan sangat seksama sekali. Dan persamaan kata ini yang bisa menggambarkan adalah tentang election atau pemilihan misalnya presiden, gubernur atau apapun ya di pemerintahan gitu. Tentu calon-calon itu sudah dipersiapkan sebelumnya, sejak sebelumnya ada pemilihan dan tentu dalam pemilihan itu sudah ada pengenalan ya. Karena kalau enggak mengenal, jadi beda election dengan chosen. Kalau chosen dipilih itu spontan. Kita kayak menghitung misalnya ujian dulu, ingat enggak mungkin di antara kita waktu kecil entah SD, SMP atau apa, kalau enggak tahu jawabannya mungkin keberuntungan buka kancing 1, 2, 3 A, B, C gitu ya, langsung spontan udah 1. Enggak seperti itu, tetapi dengan pengenalan yang dalam. Demikian Allah mengenal kita, menyebut nama kita, Dia mengenal kita dan memilih kita bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa. Nah, bagaimana Allah memilih kita, memilih engkau dan saya tidak sama dengan bagaimana manusia memilih. Perbedaannya adalah kalau Allah memilih, Dia tidak pernah salah pilih dalam melakukan pilihan. Dan dalam pemilihan itu Dia tidak pernah menyesal sesuatu daripada yang telah dipilihnya, yaitu Dia memilihmu dan memilihku menjadi umat tebusannya, menjadi milik pusakanya, menjadi milik kesayangannya. Dia tidak pernah salah pilih dan dia tidak pernah menyesali pilihannya. Sebab itu perbedaannya dengan manusia seperti kita ini karena sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita memilih, maka banyak kali, sering kali bahkan pilihan-pilihan yang kita lakukan, kita ambil keputusan itu ada kesalahan di dalamnya. Ada kesalahan di dalamnya. Dan kita bisa menyesal. Dan kita bisa berubah, awalnya memilih yang kanan, lalu enggak lah yang kiri aja, atau yang satu, atau yang kedua. Berubah-ubah, enggak konsisten manusia itu. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sekali memilihmu, Dia enggak pernah menyerah dengan hidupmu dan hidupku. So apapun yang kita gumulkan di dunia ini, Dia berjanji Dia menyertai. Dia berjanji Dia sekali-kali enggak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu ada, siap mengangkatmu, memberikan pertolongan yang tepat, tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Oh haleluya, haleluya. Saya pernah mempunyai seorang teman, ya masih muda waktu itu. Dia melakukan satu pilihan yang sangat, akibatnya sangat fatal. Dia salah pilih pasangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah bagikan kepada jemaat terkasih, terutama anak-anak AUG, perhatikan kalau engkau menyaksikan ibadah ini. Ada 2 keputusan besar dalam hidup manusia. Yang pertama, keputusan untuk menerima, untuk percaya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Menjadikan Dia Tuhan dan Raja yang berkuasa berdaulat. Itu keputusan besar yang pertama. Takkan pernah kau sesali seumur hidupmu. Karena hidupan yang kekal sudah Tuhan jamin di dalam Dia. Keputusan yang besar kedua adalah memilih pasangan hidup yang tepat, yang benar, yang baik. Kebalik ya, yang baik, yang benar dan yang tepat satu-satunya yang kehendak Tuhan. Jika tidak akan menyesal seumur hidup.
surga dan bumi ditentukan dari pilihan itu kadang. Nah, konteks tadi saya ingat seorang teman memilih pasangan hidup yang salah. Dia menjalani kehidupan pernikahannya dengan sangat struggle, sangat bersusah payah, sangat mencucurkan air mata yang banyak. Dan satu kali dia mengalami masalah yang berat, stres di dalam hidupnya. Dan tahukah, yang perasaan stres, depresi tadi membuat dia mengalami satu penyakit. Dan penyakit itu akhirnya merenggut nyawanya beberapa waktu yang lalu. Dia pulang karena sakit penyakitnya, karena stres dengan pasangan hidup. Perhatikan bagaimana keputusan itu sangat menentukan ke depan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk kita bisa mengikuti Tuhan, bagaimana Dia tidak pernah salah memilih, ya. Kita ikuti belajar daripada Dia. Tuhan itu baik luar biasa. Dia mengasihi kita. Dan naluri itu ada di dalam hidup kita. Contoh kalau Anda sudah sebagai orang tua punya anak gitu ya. Naluri mana untuk mengasihi anak-anak kita? Dengan setia, merawat, mendidik, mengajar. Walaupun mereka tak jarang juga kurang ajar. Bagi kita gak taat, gak nurut, mengecewakan, membuat kita sedih, nangis semuanya. Tapi toh orang tua tetap menyayangi anak-anak mereka. Naluri dari mana itu kalau bukan dari Tuhan? Tentulah naluri itu dari Tuhan. Orang tua untuk mengasihi, menyayangi anak-anak mereka. Untuk setia mendampingi sampai dia besar. Berkorban semuanya demi anak-anak. Naluri dari mana? Dari Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya, nyawanya pun sebagai penebusan daripada hidup kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam Dia, dalam kasih karunia-Nya. Wow, biar ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Dia masih membentuk hidup kita. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati. Taatlah, percayalah, setialah untuk mengiring Tuhan, ikut Tuhan. Maka janji-janjinya akan dihidupkan dalam hidup kita. Firman itu menjadi daging dan kita akan mengecap melihat betapa baiknya Tuhan itu. Katakan amin. Dan tujuan Allah memilih adalah supaya kita umat pilihannya dapat hidup dalam kekudusannya. Ayat 4 yang bagian B menyatakan hal itu yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Dan kata kudus, bahasa Yunaninya adalah hagios. Artinya dikhususkan atau dipisahkan, separate, to separate. Dari sebelumnya hidup kita ini ada dalam kegelapan, hidup dalam dosa, terikat dosa. Bukankah kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa dan kita bergumul atasnya, bukan? Tapi bersyukur Roh Kudus dicurahkan bagi kita, dimeteraikan, menjadi meterai atas hidup kita, ini milik Tuhan. Dan kita ini dipilih dan kita dikhususkan, dikuduskan. Hiduplah dalam terang, jangan dalam kegelapan lagi. Tinggalkan perbuatanmu yang jahat itu, yang menyakiti hati Tuhan. Sudah cukup, katakan enough, stop, cukup. Sekarang aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sekarang aku mau hidup bagi Dia, mengasihi, melayani. Ku ingin lebih lagi. Katakan itu kepada Tuhan, sebab itu yang berkenan kepada Dia. Haleluya. Dan nilai kesempurnaan kita justru dinyatakan ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Bukan sekedar lagi dipilih sejak dunia sebelum dijadikan, bukan. Tapi justru kesempurnaan hidup kita dinyatakan ketika kita hidup kita ini bukan hanya dipilih, tetapi diangkat menjadi anak-anak kerajaan. Dan kalau hidup kita ini adalah dipilih dan diangkat jadi anak, kita ini anak, maka kita pun beroleh hak atau warisan sebagai anak-anak daripada Tuhan, kerajaan surga. Sebab itu saudara, mari hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cari wajahnya, cari kehendaknya, selalu tanya, selalu, setiap hari. Tell me what you want me to do. Beritahukan kepadaku jalan-jalanmu ya Tuhan, untuk aku mengenal, mengerti,
mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sampai aku mengalami kepenuhan, sampai aku menjadi semakin serupa dengan gambar-Mu. Ya Tuhan, karakter dan sifat hidupku ini adalah Engkau sendiri dalam hidupku. Sehingga orang-orang di sekitarku dapat melihat Engkau hidup di dalam hidupku. Wow, rindukan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita hidup dalam terang, bukan kegelapan lagi. Dan ketika kita anak, maka kita memiliki hubungan yang dekat bukan dengan Bapa. Mana ada, wow kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah. Dia memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kita ini anak-anak. Dan kita dengan hati yang tulus, hati yang polos seperti anak itu memanggil ya Abba, ya Bapa. Bukankah itu sebuah hubungan yang dekat? So dekat. Jadi jangan merasa jauh ya. Tuhan itu adalah Bapa kita. Ketika kita memanggil namanya, Dia akan datang. Dia akan memberi dirinya untuk didapatkan setiap kita. Karena firman-Nya mintalah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Semuanya itu tersedia bagimu dan bagiku. Jangan salah dalam memandang Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Haleluya. Dan ini adalah keistimewaan kita. Kita anak. Yang kedua, keistimewaan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi adalah kita adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, kita adalah umat tebusan Allah. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat yang ke-7 seterusnya sampai yang ke-12. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Wow. Yang kedua adalah kita adalah umat tebusan Dia. Penebusan dosa selalu berkaitan dengan nyawa, darah, dan kematian. Alkitab kita PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama ketika orang pilihan atau mereka bersalah berdosa, ada korban yang disembelih. Dan di dalam Perjanjian Baru, korban itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena di firman Tuhan, Imamat 17 ayat 11 berkata demikian. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Hari ini kita akan memperingati sekali lagi karya Kalvari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Menjadi korban pendamaian, korban penebusan atas segala dosamu dan dosaku. Mari kita ingat kembali akan karya Tuhan yang dahsyat. Sehingga hidup kita ini tak pernah sama lagi. Kita menjadi umat-Nya, pilihannya, miliknya sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan hukum Taurat yang Tuhan beri di Perjanjian Lama itu diberikan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa mereka perlu juru selamat. Dan kita sudah beroleh bagian di dalam keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Dialah perantara itu. Dialah korban pendamaian itu. Melalui Dia sajalah kita hidup di hadapan-Nya. Roma 4
Roma 10 ayat 4 berkata demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini tidak pernah kehilangan imannya atau imannya kandas, tidak. Situasi kondisi apapun kita hadapi, tantangan menantang sebesar apapun, badai menerpa, teguhkan, kuatkan hatimu, percayalah terus kepada Yesus. Dia mengasihimu sejak ketika kita masih berdosa. Dia tak akan melepaskan kita. Kalau kita belum mendapatkan jawaban, bukan berarti Tuhan melalai atau lalai menepati janjinya, bukan. Tapi dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong mengangkatmu dan mengangkatku. Untuk kita mengalami kebesaran dia, kuasanya yang sanggup memulihkanmu, memulihkan keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Sesungguhnya tidak ada cara lain dalam penebusan dosa kecuali melalui persembahan nyawa, darah yang dicurahkan, dan kematian yang dipertaruhkan, yaitu darah anak domba yang tak bercacat celah, yang telah membeli hidupmu dan hidupku lunas. Sekarang kita bukan milik kita lagi, hidup kita ini miliknya Tuhan. So hiduplah bagi Tuhan, jangan hidup bagi diri sendiri lagi. Tanggalkan niatmu itu, keinginanmu itu, sepakatlah dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik dan kau tak akan pernah menyesalinya. Justru kau akan penuh dengan sukacita, kau akan penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Penebusan Kristus itu membuat kita beroleh pengampunan dosa, Bapak Ibu. Ayat 7 tadi kita baca. Penebusan Kristus itu membuat kita beroleh pengampunan dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, demi kasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menasihatkan, biar kita semua juga termasuk saya, terus belajar untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi, menerima. Toh kita juga sudah diterima, bukan? Kita sudah dikasih lebih dulu, bukan? Sebab itu juga saling mengampuni, supaya orang-orang beroleh kasih karunia daripada Tuhan melalui hidup kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Dan tujuan penebusan ini yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, tidak lain adalah supaya tercipta kembali sebuah hubungan, sebuah persekutuan antara Allah dengan manusia, dengan kita yang telah terputus karena dosa. Firman berkata, yang memisahkan kita daripada Tuhan adalah dosa kita, pelanggaran, kesalahan kita, ketidaktaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya itu yang menghancurkan hidup kita. Tantangan, badai, masalah apapun tak pernah sanggup menghancurkan hidupmu. Hanya jika kita tidak setia, kita enggak taat, kita enggak mau lagi ikut Tuhan, hidup bagi Tuhan, mengerti isi hatinya. Dengan demikian kandas, kita terbuang, terhempas daripada Tuhan, hancur. Jangan seperti itu. Demi kasih Tuhan, kalau kita masih dengar firman Tuhan, artinya Tuhan masih mau berperkara dengan hidup kita. Haleluya. Dan ketahui yang terpenting dalam hidup kita ini bukanlah sekedar pengakuan. Banyak orang cari pengakuan kan di mana-mana. Ya, aktualisasi diri anak-anak muda juga cari. Ini loh aku bisa, aku kuat, aku bisa ini, bisa itu. Wah, semuanya enggak salah, asalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang terpenting bukanlah pengakuan, tapi yang terpenting adalah pemakaian. Perhatikan, ketahuilah dalam hidupmu, pilih yang terutama, pilih yang terpenting. Jangan salah ambil putusan. Bukan sekedar mencari pengakuan, tetapi pastikan diri kita ini dipakai Tuhan. Tuhan sangat rindu untuk memakai hidup kita, hidupmu dan hidupku, menjadi alat kasih-Nya, menjadi berkat, menjadi kesaksian dan inspirasi bagi banyak orang, bagi generasi kita, bagi generasi anak cucu kita.
apa yang akan kita tinggalkan teladan bagi mereka? Renungkan baik-baik. Dan yang penting, ketika kita hidup kita dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Nama Tuhan akan menjadi masyhur dalam hidup kita. Hidup kita ini akan menjadi tanda bagi Dia. Itulah yang terutama dalam hidup ini. Haleluya. Tidak ada yang lebih istimewa selain menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat 12 tadi kita baca mengatakan seperti itu. Hidup kita ini menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh indah, so beautiful, haleluya. Dan yang ketiga, daripada apa keistimewaan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ayat 13 sampai 14 kita akan baca. Ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Oh, so beautiful, haleluya. Hidup kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. So, jangan sia-sia, jangan dengan sembrono, ya, tetapi selalu dengar-dengaran apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Biar hidup kita dituntun berjalan bersama dengan Tuhan semakin kuat untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita dimeteraikan Roh Kudus ketika kita percaya. Ketika kita percaya, maka hidup kita ini ada Tuhan yang namanya sudah disebutkan atas kita. Setiap orang yang dimeteraikan Roh Kudus adalah sah menjadi anak Allah, menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Tahukah Bapak Ibu, saudara sekalian, Jemaat Army Ogat juga, AOG, masa depanmu penuh dengan harapan masih panjang. Tapi dengarkan firman Tuhan, ujung dari hidup kita adalah bahwa hidup kita ini miliknya Tuhan. Kita akan kembali kepada Dia. Siapa-siapa tidak akan memiliki kita karena kita milik Tuhan. Inilah bukti daripada kasih terbesar, kasih yang tanpa batas, tanpa syarat, unconditional love itu. Tuhan nyatakan, Tuhan curahkan, diulurkannya tangannya kepadamu untuk mengasihi engkau dengan kasih yang agape. Jangan keraskan hatimu. Mari kita buka satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9. Satu ayat ini menjadi ayat penutup bagi buat renungan kita hari ini. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Berkata demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya ulangi, dengarkan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini adalah pilihan Tuhan, umat pilihan, umat tebusan, dan hidup kita sudah dimeteraikan dengan Roh-Nya yang kudus, yang bertahta, yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Mari kita sepakat untuk yang satu ini.
Mari kita mengasihi, melayani dengan lebih sungguh lagi. Melayani, mengasihi Tuhan, sesama, dan jiwa-jiwa yang masih jauh, yang belum mengenal kasih agape. Mari kita hidup untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.